Kembali saya lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN tahun 2017 untuk fisika. Pada pertemuan yang ketujuh, serangkaian agenda kegiatan harus sudah kalian laksanakan, termasuk beragam tes masuk perguruan tinggi negeri dan ujian mandiri sudah mulai memberikan jadwalnya. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang listrik statis. Lalu kita lihat perbedaan kisi-kisi lama dan baru tidak ada, hanya saja soal bernalar ditambah, yaitu untuk listrik statis. Ya, artinya soal listrik statis bisa keluar sedikit lebih sulit. Oke. Pada pembahasan listrik statis, pertama pasti membicarakan tentang medan listrik dan hukum Coulomb. Masih ingat, baik medan listrik maupun hukum Coulomb itu adalah besaran vektor. Ini adalah gaya, namanya gaya Coulomb ya, kaki Q per R kuadrat. Saya tidak suka seperti buku-buku yang lain, menuliskan Q1 dan Q2. Suka bingung mana Q1, mana Q2. Kalau di dalam rumus ini saya berikan Q besar dan Q kecil. Q kecil itu yang bergerak, Q besar itu yang diam. Q kecil itu yang dipengaruhi, Q besar itu yang mempengaruhi. Q kecil itu bos, Q kecil itu anak buah, Q besar itu bos. Nah, untuk medan listrik bisa dihitung, yaitu medan listrik kali muatan yang bergerak. Itulah gaya yang menggerakkannya. Di mana muatan sejenis tolak-menolak, tidak sejenis tarik-menarik, dan arah medan menjauhi positif dan mendekati negatif. Nanti kalau lebih dari satu, ingat hitung tentang vektor. Gitu ya, kira-kira konsepnya. Kemudian seringkali di beberapa kali soal UN keluar mencari gaya total nol atau medan nol di antara dua muatan. Ikuti cara cepat saya. Jika dua muatan sejenis, maka di tengah. Kalau nggak sejenis di pinggir, dekat yang kecil. Kecilnya harga mutlak, artinya tidak tergantung pada min plusnya. Karena gayanya nol berarti kecoret, maka tinggal Q per R kuadratnya akan sama atau sebanding. Jadi Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Itu sering keluar. Jadi ingat cara cepat ini. Oke. Kita mulai yang keluar di tahun 2014. Ini diketahui medan sebesar K9QA kuadrat. Justru muatannya dicari. Medan di mana? Di titik P. Titik P mengalami medan akibat siapa? Akibat Q2 yang negatif dan Q1 yang positif. Arahnya kemana? Arahnya adalah mendekati negatif, berarti E2 negatif. E1 positif, berarti menjauh. Bisa? Tentunya karena ini berlawanan, berarti dikurang. Siapa dikurang siapa? Yang besar dikurang yang kecil, gitu ya. Berarti E1 kurang E2. Karena E tadi adalah kaki per R, maka ini berarti kalau begitu K-nya bisa keluar. Berarti tinggal Q1 saja, kurang Q2 dan R kuadrat. Nah, R1-nya adalah dari P sampai ke Q1, R2-nya tersebut. Nah, kalau kita masukkan, E di titik P tadi adalah K9QA kuadrat, dan ini adalah K, dan muatan Q1-nya itu yang ditanya, biarin aja, dan 4/3 dikuadratin, sepertiga dikuadratin, A kuadratnya bisa keluar, atau dicoret A kuadratnya, bisa. Lalu ini K-nya juga dicoret. Oke, jadi ini tinggal naik ke atas, jadi 9/16, ini adalah 9. Kemudian 9-nya adalah dicoret, habis, berarti tinggal Q ditambah Q, yaitu 2Q, itulah Q1/16. Jadi kalau ditanya berapa Q1-nya, menjadi 16 kali 2, 32 Q. Perhatikan pembahasan saya yang singkat ini, ya. Harus diperhatikan. Ini termasuk kriteria soal yang bernalar. Karena yang ditanya adalah muatannya, kuat medannya sudah ada. Oke, tolong dipahami. Kemudian masih pada konsep yang sama, yaitu mengenai gaya dan kuat medan dan rumus cepatnya. Nah, seperti ini keluar. Mencari titik yang medannya 0. Muatannya apa? Sejenis apa enggak sejenis? 1 min 1 plus. Tidak sejenis berarti di luar, dekat yang kecil, yang 4, karena kecilnya harga mutlak. Inilah yang 0. Jadi kalau itu 3 berarti jarak ke muatan 2. Saya misalkan X berarti jarak ke muatan 1. Total semuanya 3 plus X. Tinggal masukin ke rumus ini. Apa-apa ya, gini saya tulis kecil aja sesuai dengan di soal boleh.
ya kan? Berarti gimana menjadi masukkan Q-nya adalah walaupun min tetap masukin plus. Oke? Dan kalau ada bentuk kuadrat, semuanya dalam kuadrat sempurna, maksud saya 9 dan 4, diakarkan saja. Akar 9, 3, akar 4, 2, dan seterusnya. Kalikan silang. Plus, pindah jadi min. Dapat. Jadi berapa? Jaraknya adalah sebesar 6. Dari mana tadi? Ini X, yaitu di sebelah kanan Q2. Berarti jawabannya E. Demikian juga sama nanti kalau ditanya gaya totalnya 0. Oke. Kemudian 2015, nah sama juga ya, tidak mengalami gaya. Berarti gayanya 0. Gunakan rumus cepat ini aja. Muatannya apa? Sejenis. Berarti di tengah, dekat yang kecil. Berarti kalau ini adalah X, maka ini 8 min X. Tinggal masukin tadi, Q per R kuadratnya sama. Yaitu 9, jaraknya berapa? X gitu ya. Sedangkan 4 jaraknya 8 min X. Masih ingat kuadrat sempurna? Diakarkan. Angkanya pun sama, tidak jauh berbeda. Berarti dibagi 5, cukup kali 2 aja 48, tapi 4,8 dari A. Perhatikan, soal-soal UN itu hanya mengulang-ulang. Hanya 3 soal yang berbeda di UN itu sebenarnya setiap tahun. Jadi 37 soal itu hanya mengulang tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kemudian berikutnya, ciri dari medan listrik harus diingat bahwa di dalam bola medannya itu 0. Sedangkan di antara dua keping medannya homogen. Itu yang harus diingat. Oke. Nah, konsep-konsep seperti ini pernah muncul ya. Ini masih perhitungan biasa ya. Yang intinya gaya di B. Semuanya nggak ada keterangan, berarti positif. Berarti B diapain? B ditolak A dengan BA, B juga ditolak C. Karena berlawanan dikurang ya. Dah kurangi aja. Karena ini yang gede, pasti C-nya yang gede kan? Apa itu? Kaki Q per R. Q-nya keluarin, R-nya keluarin. Ya, maka tinggal angkanya. Ngasal saja. Rahasia UN saya kasih tahu. Kalau pangkatnya ini sama, masukin angkanya aja. Bodoh amat sama pangkat. K 9, masukin 9. Bodoh sama pangkat. Ngerti? Q-nya berapa? 10, masukin 1. Ya Kak? Jaraknya 0,1, masukin 1. Tinggal dikurang aja sekarang. Hati-hati kalau dikurang harus jujur. 20, ngerti nggak? QC dikurang QA, yaitu 10. Berarti 9. Udah, tembak yang 9. 9 kemana Pak? Ya ikut yang gede. Yang gede tadi siapa? C. Kemana BC itu? Ke muatan A. Berarti jawabannya yang B. Bisa ya? Itu trik-trik cara cepat mengerjakan soal UN. Karena biasanya dibuat pangkatnya sama. Walaupun ada angka yang sama, tapi arahnya kan berbeda. Makanya saya ingatkan, jangan percaya sama pembahasan-pembahasan di buku-buku yang panjang itu. Ingat pembahasan saya, sangat singkat. Oke. Nah, ini juga gitu masih sama ya. Gimana soal ini? Ini namanya soal perbandingan. Pada saat muatan di A, bodo amat, gayanya 30. Ini gayanya 30. Sekarang digeser 1 ke kiri. Berarti sekarang jadi berapa? Jadi 2. Dari mana? Digeser ke kiri. Namanya soal perbandingan. Kalau jaraknya 3, gayanya 30. Kalau jaraknya 2 jadi berapa? Jadi ini nggak kepake ini 6 dengan 1. Bagaimana kalau begitu F dengan R terbalik kuadrat? Jadi kalau aksen, maka aksennya di bawah. Kuadratin. Kalau soal perbandingan, bodo amat sama satuan, ya nggak? Mau senti, mau sento, bodo amat, kita nggak usah pikir, masukin aja angkanya. Ngerti? Dan tentunya mudah sekali ya. Ini bisa kecoret, yaitu 9 per 4 dapat 270 bagi 4, 67,5. Yaitu jawaban D. Kemudian masih sama. Sekarang membentuk sudut. Ya pakai aja sudut. Ya, itu yang ditanya vektor sudut maksud saya. Buah apa Q1? Masih ingat Q1? Ditarik oleh dia, ditarik oleh dia. Besarnya sama enggak? Sama. Oh, Q2 sama dengan Q3, jaraknya sama. Ya, ngitungnya ngasal aja. Dan ingat, ini cara cepat. Kalau membentuk 60 derajat itu pasti kali akar 3. Dapat udah. Ya udah, kaki Q per R kuadrat akar 3. Ngasal aja ngitungnya. 9. Ya enggak? 30 cm masukin 3 dikuadratin 9. Dapat langsung tuh. Bisa? 4 akar 3, yaitu akar 48. Inilah pembahasannya.
Jangan percaya sama pembahasan-pembahasan di buku-buku yang panjang itu. Ngerti? Pembahasannya hanya sesingkat ini yang sebenarnya. Kalau kamu udah kuasai cara saya, maka ujian 2 jam, 1 jam udah selesai. Pasti. Karena semuanya teknik berhitung cepat saya berikan. Ini bilangan vektor namanya, ya. Nah, ingat-ingat. Kalau 90 derajat, FF, F akar 2. Kalau 60 derajat, FF, F akar 3. Kalau 120 derajat, FF, F itu sendiri. Itu bilangan cepat vektor. Oke. Kemudian 2016 juga sama. Nah, 90 derajat. Ya udah, Pitagoras ini pasti. Gimana berarti muatan ini? FTP, FTP. Bodoh amat sama angka. Berarti K gigi per R kuadrat. FTR K gigi per R kuadrat. Karena membentuk 90, ya udah pasti 345, 60, 80, 100. Hanya seperti ini dibahas soal UN 2016. Hanya sesingkat ini. Bukan cara-cara yang sangat panjang pembahasannya. Oke. Kemudian masih topik yang sama. Nah, suatu saat mengenai medan gravitasi ini bisa ditanya mengenai gaya gerak listrik. Masih ingat suatu gambaran yang menyatakan medan listrik keluar dari plus, masuk dari min. Dan ini hukum Gauss. Pada saat membicarakan medan listrik ada namanya flux, medan kali luas, muatan dibagi permeabilitas. Oke, rapat muatan ada namanya tau, muatan dibagi luas, tidak lain dari medan kali permitivitas. Oke. Nah, ini contohnya 2013. Mana yang medannya? Ya udah pokoknya plus keluar, min masuk. Mana yang plus keluar, min masuk? Ya ini, ya ada lagi. Gampang ya? Pernah hanya keluar begitu di UN 2013. Kemudian ada juga yang disebut energi potensial sebenarnya. Bedanya nggak pakai kuadrat dan ada potensial Q kali V. Jangan lupa bahwa potensial di dalam bola itu kuat medan di dalam bola, potensial di dalam bola sama. Kalau kuat medan di dalam bola 0. Ini contohnya menggunakan konsep tentang potensial dan energi potensial. Gimana ini? Ada bola berongga. Mana yang benar? Potensial pada jarak setengah R dan R itu apa? Ya ingat, dalam bola potensialnya sama. Ya udah, nggak ada beda. Berarti jawabannya C. Yaitu beda potensialnya sama. Jadi jawabannya yang C ini 2014. Itu masih diulang lagi di tahun 2015. Nggak ada beda. Gimana? Pada jarak 6 permukaan kan? Pada jarak 3 berapa? Ingat, potensial di dalam bola sama. Ya udah, segitu juga, nggak usah ngitung. 1,5 pangkat 5 juga. R-nya ini nggak pengaruh. Kenapa? Di dalam bola potensialnya sama dengan di permukaannya. Oke. Kita masuk pada kapasitor. Nah, ada alat simpan muatan namanya kapasitor, yaitu muatan yang tersimpan dibagi tegangan definisinya dan besarnya dipengaruhi oleh E0, luas, jarak, dan permitivitas relatif. Ini keluar. Apa ini? Perbandingan ya. Masih ingat gimana? Tadinya mula-mula ini nggak ada apa-apa, berarti udara, berarti ER-nya 1. Sekarang diganti Z yang ER-nya 2. Jaraknya D jadi 1,5 D. Bagaimana C dengan ER dan D? Sebanding ER terbalik D. Berarti kalau 1, 2, ER-nya sebanding, D-nya dibalik. Masukin aja udah. Nah, yaitu dikali 2, dikali 2, 3/4. Persis seperti jawaban B. Oke. Kemudian jangan lupa semua rumus kapasitor kadang-kadang suka ditanya ya. Nah, kalau seri Q-nya sama. Kalau paralel V-nya sama. Dan tolong jangan pakai seper-seper ya. Biasakan pakai KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dibagi jumlah kelipatannya. Kalau tanya usaha atau energi cukup luas saja. Setengah alas kali tinggi atau setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C. Itu semua rumus kapasitor termasuk seri dan paralel. Berapa energi pada rangkaian? Diapain dulu ini? Di seri. Kalau di seri
boleh pakai cara cepat, kaliin bagi tambahin. Bisa? Kaliin bagi tambahin. Itulah C serinya. Siapa? Antara 12 diseri dengan 6. Kaliin 12 kali 6. Atau KPK juga boleh. KPK 12 dengan 6 berapa? 12. Kelipatan berapa 12? 1. Kelipatan berapa? 6. 2. Dapat ya? Lalu diapain? Diparalel. Dengan siapa? 11 dan 3. Lalu masih diseri lagi dengan siapa? 18. Dengan 9. Berapa KPK-nya? 18. Berapa kelipatannya? 18 bagi 18 1, 18 bagi 9 2. Yang ditanya energinya, tinggal aja setengah CV kuadrat. C-nya siapa? Rangkaian. Berarti C total. Berarti setengah kali 6 kali V-nya adalah baterai di situ. 6 kuadrat. Habis 6 kali 2, 12. Gampang ya? Kemudian berikutnya, sekali lagi ini rumus semua kapasitor. Ya, ditanya tahun 2014. Berapa muatan yang tersimpan pada satu? Susunannya apa? Seri, paralel, seri. Karena terakhirnya seri, berarti muatannya sama. Berarti Q1 itu sama dengan Q total. Yaitu C total kali V total. Kamu hitung C totalnya, di seri dulu. KPK 3 dengan 6 dibagi jumlah kelipatannya. Lalu diparalel lagi dengan 7, berarti 9. Lalu diparalel lagi dengan 18 dan 18. KPK bagi jumlah kelipatannya. Yang ditanya adalah Q1 sama dengan Q total. Kenapa? Karena terakhir seri. C total 9 per 12 kali V total 6. Coret 9 kali 3, 27. Dapat sudah. Bisa ya? Sangat mudah untuk melihat tersebut. Oke? Kemudian berikutnya, apa yang terjadi di sini? Nah, ini termasuk ada data jebakan. Kenapa? Karena ini diberi kawat. Nggak ada hambatan. Kalau diberi kawat, ya ibarat jalan, ini jalan tol. Ini kemacetan-kemacetan. Ada nggak orang yang lewat kemacetan-kemacetan kalau ada jalan tol gratis? Nggak ada. Berarti ini semua jatah jebakan. Jadi yang kepakai cuma ini. Nanti ditanya muatan, udah C kali V, selesai. V-nya yang 5 ini bukan V total, karena diberi kawat. Hati-hati, sejak 2015, soal UN sudah ada data-data jebakan. Oke, udah kalikan. C-nya itu 1, V-nya 1,5. Dapat 1,5. Berarti jawabannya yang A. Hanya segitu pembahasan UN 2015. Oke. 2016 sama lagi, nggak ada beda ya, hanya diganti-ganti aja. Berapa muatan C4? C4 seri kan berarti sama dengan Q total karena Q-nya sama kan terakhir seri. Ya, hitung aja C total. Diapain dulu? Di paralel, berarti ditambah. Ngerti nggak? Hitung C seri, KPK bagi jumlah kelipatannya. Q4 sama dengan Q total Q seri. C seri kali V seri. Tentunya tambah, yaitu C1, C2, C3. Lalu berapa KPK-nya antara 10, 5 dengan 4? Adalah 20, yaitu jumlah kelipatannya 11. Biarin aja, karena yang ditanya hanya Q4, berarti C seri tadi dikalikan V baterai, 40. Hanya begitu jawaban UN 2016. Makanya tolong ya, kalian kuasai persis soal-soal tersebut. Kalian bisa berhubungan langsung dengan saya via email dan seterusnya kalau menginginkan presentasi ini. Demi UN kalian dapat 100. Jangan lupa kalau UN 100 informasi ke saya. Bisa SMS atau WA ya. Nanti akan saya berikan hadiah uang cash kalau UN-nya 100 se-Indonesia. Oke. Baik, itulah kira-kira ya mengenai topik tentang listrik statis dan kapasitor. Nah, sekarang tinggal kamu coba soal latihannya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.